Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Eh, lain tolong simak ya. eh, saya terdiri dari kelompok satu dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang faktor tunggal, seragam, dan gradien. Rekan saya yang pertama akan menjelaskan yaitu adalah Evi Siti Maria. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor tunggal. Eh, Sebelumnya kan, ya, apa di minggu sebelumnya Ibu pernah menjelaskan tentang metode ekuivalensi ya. Di mana metode ekuivalensi itu eh, menyetarakan atau ekuivalen antara uang sekarang dan uang di periode atau di masa yang akan datang. Yang pertama itu adalah cash flow faktor tunggal atau single amount factor atau single payment. Adalah pembayaran dan penerimaan uang masing-masing dibayarkan sekaligus pada awal atau akhir dari suatu periode. Jadi dipilih mau di awal atau di akhir pembayarannya. Yang pertama itu mencari masa uang yang akan datang atau mencari F bila diketahui P atau atau uang masa saat ini. Nah, bila jumlah uang saat ini atau present diinvestasikan sekarang dengan suatu tingkat suku bunga atau rate of interest ini dalam persen, maka uang itu pada periode PN akan menghasilkan uang pada masa yang akan datang atau future. Nah, nilai F ini atau nilai masa datang ini menjadi ekuivalen atau sama dengan P pada saat suku bunga I. Nah, seperti ini untuk garis waktunya dibagi P dengan tingkat suku bunga I dengan periode tertentu dan mencari nilai F-nya atau nilai masa datangnya berapa. Next. Seperti ini tadi misalnya dicari untuk tahun pertama. Tahun pertama itu berapa eh, tahun yang akan masa datang di tahun pertama itu berapa, yaitu dicarinya dengan cara nilai masa sekarang ditambah dengan eh, nilai masa sekarang dikali dengan suku bunganya berapa. Dan kemudian untuk akhir tingkat kedua pun adalah jumlahnya akumulasi dari atau jumlah setelah tahun ke satu ditambah bunga dari akhir tahun ke satu sampai akhir tahun kedua. Seluruhnya adalah F2 ini sama dengan F1 ditambah F1 dikali I, begitupun untuk F3 dan seterusnya. Nanti akan digeneralisirkan seperti slide berikutnya. Di next. Eh, Tadi F penurunan rumusnya jadi didapatkan F sama dengan P dikali 1 ditambah I atau suku bunganya dipangkatkan dengan N atau tahunnya. Nah, faktor pengali 1 tambah I pangkat N ini disebut juga faktor pembungaan majemuk tunggal atau single payment compound amount factor atau disingkat SPCAF atau sering juga disebut dengan faktor P per F. Next. Itu yang tadi adalah persamaan 1A tadi itu jika menggunakan rumus faktor. Jika menggunakan tabel bunga, penulisannya menjadi F sama dengan P dikali F per P seperti ini pokoknya. Dibacanya yaitu F sama dengan P dikali faktor bunga P per F, suku bunga I, dan periode ke N. Tabel bunga itu biasanya ada di halaman-halaman terakhir atau di lampiran suatu buku ekonomi teknik. Kalau di buku yang kemarin Ibu share, yang ekonomi engineering by Lelang Blank and Anthony Tarquin, halaman 51, 581 sampai 609. Di next, nah, seperti ini tampilan tabel bunganya. Misalnya di sini ada apa suku bunganya dalam persen 0,25% di sini ya terlihat dengan N-nya atau tahun atau bulannya atau periodenya di sini bisa dilihat nanti dipilih misalkan kita mau mencari apa, kalau misalnya tadi compound amount berarti FRP berarti dilihat di sini bisa langsung dicari gitu, nggak usah pakai
rumus hitung sendiri, tapi bisa kita ngambil dari sini aja. Kalaupun apa nggak ada di di buku, nggak ada, bisa bikin sendiri di Excel, bisa di Next. Nah, contohnya kalau untuk ini di apa fungsi Excel seperti ini, sama dengan FV eh, kurung I persen atau persennya berapa, koma, periode atau waktunya kapan, koma dua kali, langsung nilai P-nya itu berapa. Ini contoh, nilai sekarang atau P-nya itu 10.000 dengan suku bunga 8% dengan waktu 10 tahun, berapa nilai 10 tahun kemudian ya, nilai F masa depannya berapa. Didapatkan seperti ini jika menggunakan Excel. 21,589 rupiah. Di next. Kemudian untuk mencari P atau mencari nilai sekarang bila diketahui eh, nilai F-nya. Nah, ini tinggal dibalik aja dari dari rumus yang sebelumnya. Jadi P sama dengan F 1 per 1 tambah I pangkat N. Nah, ini faktor pengali 1 per 1 tambah I pangkat N ini disebut juga dengan single payment present worth factor atau faktor nilai sekarang pembayaran tunggal. Next. Ini penulisannya jika menggunakan tabel bunga dalam perhitungan. Dibacanya jadi P sama dengan F dikali faktor bunga, P per F suku bunga I dan periode ke N. Nah, ini tuh kalau misalkan yang tadi kan F sama dengan P dikali F per P I, N. Nah, itu jadi P per F ini diingat-ingat kalau misalnya nyari P berarti di dalam kurung ini P per F. Kalau misalkan nyari F berarti F per P. Kayak gitu. Di ini contohnya kalau misalkan menggunakan fungsi Excel, diketahui F-nya 100.000 dengan suku bunga 8%, N-nya 10 tahun, berarti P-nya sama dengan PV eh, dalam kurung atau dikali dengan suku bunganya, koma tahunnya atau periodenya, koma dua kali nilai F-nya berapa. Nanti dapatkan misalnya segitu. Udah, next aja. Untuk contoh soal yaitu misalkan Sandi mendapatkan bonus akhir tahun sebesar 10 juta rupiah dan uang ini akan langsung diinvestasikan. Harapannya dengan suku bunga 8% per tahun, uang tersebut bisa diambil setelah 20 tahun kemudian saat anaknya sudah lulus kuliah dan uang tersebut akan digunakan untuk liburan keluarga. Pertanyaannya, berapakah uang yang akan didapatkan Sandi setelah 20 tahun? Gunakan rumus faktor dan tabel bunga, dan yang kedua gunakan fungsi spreadsheet atau Excel. Solusinya, nah ini jika menggunakan rumus faktor, diketahui tadi P-nya itu uang sandi itu 10 juta ya yang dipegang sekarang. Nah, dengan suku bunga 8% dan dalam waktu 20 tahun nilai sandi di 20 tahun kemudian itu berapa? Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus seperti ini didapatkan nilai S sama dengan 46.609.571 rupiah. Di next. Nah, dan ini yang kedua juga menggunakan tabel bunga, penulisannya seperti ini, yang dicari F, berarti P nilai sekarang dikalikan dengan P per F, I dalam persen, koma N. Nah, ini seperti ini kan tadi di di dalam tabel bunganya, yang kita cari F per P, berarti dan dan suku bunga I dan tahun ke-20. Jadi kita tarik seperti ini dan didapatkan jika N adalah N 20 dan suku bunga 8% didapatkan faktor pengalinya itu 4,661 dan didapatkan segini. Perbedaan hasil akhirnya karena masalah pembulatan angka di belakang koma. Kemudian jika menggunakan fungsi dari Excel didapatkan PV sama dengan F sama dengan PV dikali suku bunga koma periodenya, koma dua kali dan nilai
masa sekarang berapa, didapatkan hasilnya kurang lebih sama. Selanjutnya mungkin langsung ke pembahasan untuk faktor seragam aja. Dinas aja. Untuk faktor seragam akan dijelaskan oleh Salman dan Selsa. Selanjutnya yaitu faktor seragam. Faktor seragam ini digunakan untuk menghitung nilai ekuivalen pada saat ini. Bila aliran kas seragam sebesar anual terjadi pada tiap akhir periode selama N periode dengan tingkat bunga I%. Faktor seragam ini ada 4 jenis. Yang pertama, sinking fund factor, mencari annual bila diketahui future. Yang kedua, compound amount factor, mencari future bila diketahui annual. Yang ketiga, capital recovery factor, mencari annual bila diketahui present. Yang keempat, present worth factor, mencari present bila diketahui annual. Lalu yang pertama, faktor sinking fund, yaitu eh, tujuannya pada akhir periode N agar diperoleh uang sejumlah future rupiah, maka berapa annual rupiah yang harus dibayarkan pada tiap akhir periode dengan tingkat bunga I%. Untuk rumusnya yaitu annual sama dengan F dalam kurung I dibagi 1 tambah I pangkat N dikurangi 1. Next. Berikut merupakan contoh soalnya. Misalnya, Ali ingin mengumpulkan uang untuk membeli rumah setelah dia pensiun. Diperkirakan 10 tahun lagi dia pensiun, jumlah uang yang diperlukan 22.500.000, tingkat bunganya 12%, berapa jumlah uang yang harus ditabung tiap tahun. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus, dihitung 22.500.000 dikali dengan kurung 12%, 0,12 dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 10 dikurangi 1. Jadi jumlah anualnya yaitu 1.282.500 rupiah. Next, yang kedua yaitu compound amount factor, yaitu bila uang sebesar annual rupiah dibayarkan pada setiap akhir periode selama N periode dengan tingkat bunga I%, maka berapa besar F rupiah yang terkumpul pada akhir periode tersebut. Untuk rumusnya, anual dalam kurung 1 tambah I% pangkat N kurangi 1 dibagi I. Next, contoh soalnya, bila tiap tahun ditabung uang sebesar 1.200.000 selama 8 tahun dengan tingkat bunga 6%, berapa besar uang yang terkumpul setelah akhir periode tersebut. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, future sama dengan 1.200.000 dalam kurung 1 tambah 0,06 pangkat 8 kurangi 1 dibagi 0,06 sama dengan 11.876.400 rupiah. Next. Yang selanjutnya, capital recovery factor, mencari annual bila diketahui P. Bila uang sebesar P rupiah diinvestasikan pada saat sekarang dengan tingkat bunga I%, maka berapa A rupiah yang dapat diterima setiap akhir periode selama N periode. Sehingga jumlah uang yang diterima selama N periode tersebut sesuai dengan modal P rupiah yang ditanam pada awal periode pertama. Untuk rumusnya yaitu A sama dengan P dalam kurung I dikali 1 tambah I pangkat N dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1. Berikut contohnya. Tuan Amir menabung uang sebesar 7.500.000 di sebuah bank. Bank tersebut akan membayar sejumlah uang yang sama setiap tahun kepada Budi, anak Tuan Amir, sebagai biaya pendidikan. Pembayaran dimulai pada akhir tahun pertama selama 7 tahun. Jika tingkat bunga 10% setahun, berapa jumlah yang Budi terima setiap tahunnya? Dengan rumus yang tadi, dihasilkan 1.540.500 rupiah. Yang kemudian, yang keempat yaitu present worth factor, mencari P bila diketahui A.
Untuk dapat menerima uang tersebut rupiah setiap akhir periode selama N periode dengan tingkat bunga I%, maka berapa besar modal yang harus ditanam pada awal periode pertama? Rumusnya yaitu P sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I di dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Berikut contohnya. Suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar royalti sebesar 25.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut. Jika perusahaan tersebut menyetujui untuk membayar pada awal tahun pertama dengan tingkat bunga 15%, maka berapa jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut? Dengan rumus yang tadi, dihasilkan 83.803. Kemudian akan membahas tentang cash flow gradient, di mana cash flow gradient merupakan cash flow di mana jumlah aliran uang meningkat dalam jumlah tertentu setiap periode. Cash flow gradient dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu cash flow arithmetic gradient dan cash flow geometric gradient. Next. Next. Yang pertama yaitu cash flow arithmetic gradient, di mana aliran uangnya meningkat atau menurun dalam jumlah tertentu dalam setiap periode atau peningkatan linear. Simbol yang digunakan itu G besar. Berikut merupakan contoh grafik cash flow arithmetic gradient, di mana nilai yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu bersifat konstan. Next. Ini adalah contoh soal dari cash flow arithmetic gradient, di mana perusahaan telah berhasil menjual produknya senilai 250 juta per tahun. Namun untuk kedepannya, bagian pemasaran sudah menyiapkan program pemasaran yang lebih intensif, sehingga direncanakan kenaikan penjualan rata-rata akan mencapai 35 juta rupiah per tahun. Jika suku bunga rata-rata 8% per tahun, maka dapat diketahui ekivalen returnnya dengan rumus F sama dengan G atau gradien dibagi suku bunga dikalikan dalam kurung 1 ditambah suku bunga dipangkatkan periode dikurangi 1 dibagi suku bunga dikurangi periode ditambah dengan annual kurung buka di 1 tambah suku bunga pangkat periode dikurangi 1 dibagi suku bunga dikurangi periode. Dengan contoh soal di atas didapatkan nilai ekvivalent faktornya sebesar 7.796.756 rupiah. Next. Untuk cash flow untuk nilai ekivalen presentnya dapat diketahui dengan rumus P sama dengan nilai gradien dikalikan 1 ditambah suku bunga pangkat periode dikurangi suku bunga dikurangi 1 dibagi suku bunga pangkat 2 dikalikan 1 ditambah suku bunga pangkat periode ditambah annual kurung buka dikalikan 1 ditambah suku bunga dipangkatkan periode dikurangi 1 dibagi suku bunga dikalikan 1 ditambah suku bunga dikali periode. Maka didapatkan nilai presentnya sebesar 2.915.815 rupiah. Kemudian cash flow geometric gradient akan dijelaskan oleh Saiful. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow geometric gradient. Cash flow geometric gradient itu di mana peningkatan arus uangnya itu proporsional dengan jumlah uang periode sebelumnya, di mana hasil peningkatannya dalam jumlah yang sama, namun semakin lama semakin besar. Simbol yang biasa digunakannya itu adalah G. Next.
Sebagaimana contoh pada kasus berikut, yaitu pendapatan sebuah perusahaan saat ini yaitu 100 juta rupiah. Dan untuk tahun-tahun berikutnya ditargetkan meningkat rata-rata 10% dari tahun sebelumnya. Maka cash flow tersebut dapat dijelaskan seperti tabel dan juga grafik yang ada di sebelah kanan ya. Ini menunjuk yang grafik, saya jelaskan nilai 100 juta rupiah ini menunjukkan nilai cash flow awal periode atau A1 ya. Dan nilai peningkatan rata-rata 10% ini kita sebut peningkatan cash flow terhadap periode sebelumnya atau disimbolkan sebagai G itu sendiri. Dan dari tabel berikut, TI sendiri nilai periode dan awal T itu jumlah uangnya itu sendiri dalam periode keberapa, misalkan periode ke-1 100 juta, gradien itu peningkatannya, akhir T itu uh, jumlah uang yang dihasilkan dalam periode tersebut. Sehingga disimpulkan dari uraian tabel di atas diperoleh persamaan AN dalam kurung 1 ditambah G dalam kurung N min dalam kurung pangkat N min 1. Di mana A1 yaitu cash flow awal periode dan AN itu cash flow periode ke N. Dan G adalah peningkatan cash flow terhadap periode sebelumnya. Kemudian di bawah ada persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang untuk mendapatkan nilai present equivalent atau nilai ekuivalen present atau saat ini ya. Ini sebenarnya ada kepanjangannya, cuman saya hanya menuliskan rumus akhirnya saja karena terlalu rumit ya. Jadi yang pertama ada PN sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat min 1 dalam kurung 1 plus G per 1 plus I pangkat N min 1. Itu persamaan yang ke-11. Kemudian ada kasusnya juga jika I atau suku bunga tidak sama dengan peningkatan rata-rata atau G. Maka rumusnya ada di persamaan 12. Kemudian yang ketiga, jika I atau suku bunga sama dengan G atau peningkatan cash flow, maka rumusnya ada di persamaan ke-13. Next. Berikut contoh soalnya, yaitu pendapatan suatu perusahaan PT Angin Berembus pada tahun 2001 mempunyai omset penjualan 54 juta rupiah dan tahun-tahun berikutnya diproyeksikan meningkat rata-rata 20% dari tahun sebelumnya. Kecuali tahun 2005 diperkirakan ada krisis global yang mengakibatkan penjualan hanya 50% dari target yang seharusnya. Jika suku bunga berjalan rata-rata 15% per tahun, maka diminta yang pertama formulasikanlah persoalan di atas dalam bentuk grafik cash flow untuk 10 tahun. B. Hitunglah penjualan pada tahun 2005 tersebut. C. Hitunglah penjualan tahun ke-10. D. Hitunglah nilai ekuivalen presentnya. Jadi yang diketahui itu A1 yaitu 54 juta rupiah, G-nya itu 20% rata-ratanya, dan I-nya itu 15%. Dan pada tahun kelima atau A5 2005 itu penghasilannya hanya 50%. Next. Nah, untuk menjawab persoalan yang A, cash flow grafik cash flow untuk 10 tahun seperti berikut. Ini menunjukkan A1 yaitu periode pertama yaitu nilainya 54 juta rupiah dan G-nya itu peningkatan rata-rata setiap tahunnya itu 20% dan pada tahun kelima itu terjadi krisis sehingga panahnya itu hanya setengah atau 50%. Dan suku bunganya itu diproyeksikan senilai 15%. Kemudian yang poin B, penjualan pada tahun 2005. Di sini menggunakan rumus AN sama dengan A1 dalam kurung 1 plus G pangkat N-1 dikali 50%. 50% di sini karena tadi kasus krisis global yang mengakibatkan penjualan pada tahun 2005 ini hanya setengahnya atau 50%. Jadi kita bisa selesaikan A5 sama dengan A1-nya tadi 54 juta, kemudian 1 ditambah G-nya itu 20%,
Kemudian N-nya itu 5 minus 1, 5 karena periode kelima, dikali 50%. Sehingga dihasilkannya A5 sama dengan 55,9998 juta rupiah. Kemudian untuk poin C yaitu penjualan tahun ke-10. Sama seperti yang kasus B, hanya saja di sini kita tidak dikalikan dengan 50% karena tahun ke-10 kita menghasilkan penuh nilainya. Sama seperti tadi poin B, rumusnya tinggal masukin A1-nya 54, 1 plus G-nya 20, N-nya diganti 10 karena tahun ke-10, sehingga ini salah nulis 10 harusnya ya. 10-nya sama dengan 278,64 juta rupiah. Kemudian nilai D atau poin D yaitu kita mencari nilai equivalent present. Kita menggunakan rumus ini karena persamaan ke-12 yaitu I tidak sama dengan G. I-nya kan 15%, sedangkan G-nya itu 20%. Sehingga menggunakan rumus persamaan ini, yaitu A1 ditambah A1 dalam kurung 1 min 1 plus G pangkat N, 1 plus I pangkat min N, dibagi 1 min G, dikurangi A5 dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1. Sehingga diperoleh nilai ekuivalennya yaitu 541,095 rupiah. Ya, cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah akan ada sesi diskusi, Bu? Oke, terima kasih Evi, Saiful, Salman, Selsa, sama Tria ya. Baik sekali presentasinya, sesuai ekspektasi saya dan sesuai yang diharapkan. Teman-teman kalau ada pertanyaan, bangga boleh ditanya. Silahkan langsung. Atau ada yang mau menyimpulkan dari tadi yang didengar itu kira-kira bisa ditarik kesimpulan apa gitu. Oke, kalau nggak ada saya coba klarifikasi sedikit ya. Mungkin untuk yang pertama, tadi kan teman-teman di kelompoknya Evi itu kasih contoh soal. Nah, untuk kedepannya dibiasakan setiap menjawab soal itu ada diagram cash flow-nya, ya, diagram arus kasnya. Meskipun di buku nggak ada misalnya, tapi dibiasakan aja digambar diagram cash flow-nya supaya nanti untuk perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks itu kita terbiasa menggambar. Jadi apa namanya, lebih bisa dinalarkan gitu ya di uang masuk uang keluarnya itu. Kemudian tadi itu ada banyak rumus ya untuk misalnya diketahui nilai present ditanyakan atau yang ingin kita cari nilai future, kemudian dari nilai present ke nilai annual dan lain sebagainya. Nah, itu rumus-rumusnya tolong dicatat. Kita sebetulnya kan yaitu sebetulnya rumus turunan dari ada dasarnya gitu ya. Cuma kita pakai rumus langsung jadinya aja. Jadi kalian kalau misalnya nemu kasus tuh tahu ini tuh mau diketahui apa, dicari apa, tinggal masukkan ke rumus. Dan juga tadi ada tabel bunga ya. Di semua buku ekonomi teknik itu biasanya ada tabel bunga yang bisa kita pakai untuk ibaratnya ya tinggal ngitung apa nilai faktornya, nilai faktor yang mempengaruhi nilai uang tersebut gitu. Jadi nggak perlu repot-repot pakai rumus. Cuma nanti kasusnya itu tergantung itu meskipun ada tabel kita harus tahu itu asalnya dari mana kan.
Jadi pentingnya kita tahu rumus tuh kalau misalnya kita sedang nggak pegang tabelnya, kita tetap bisa hitung gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm. Saya pribadi masih bingung, Bu, perbedaan antara faktor gradien, faktor aritmatik yang gradien sama yang gradiennya. Mm-mm. Maksud dari perbedaannya itu apa? Jadi gini, kalau yang aritmatik, coba sebentar saya share screen-nya. Nah, ini contoh, sebentar. Ini contoh aritmatik gradien. Jadi perubahannya itu meningkat secara konstan. Konstannya itu sifatnya penambahan. Jadi misalnya penambahan per tahunnya 100 ribu rupiah. Nah itu konstan 100 ribu. Misalnya dari tahun pertama 100 ribu, tahun kedua 200 ribu, tahun ketiga 300 ribu, dan seterusnya. Jadi itu konstan secara aritmatik. Nah, kalau apa tadi? Geometrik, nah itu meningkatnya secara eh, perkalian gitu, meningkat 10% per tahun, meningkat 2 kali lipat per tahun. Jadi dia grafiknya itu akan apa namanya? Apa istilah matematiknya? Jadi parabola. Kalau linear kan garis linear kan lurus ya. Apa namanya, peningkatan linear itu garisnya lurus. Kalau gradien dia apa semacam parabola. Nah, tapi sebetulnya untuk yang apa namanya, yang gradien geometrik ya untuk yang peningkatan secara geometrik itu jarang kita pakai karena tadi terlalu kompleks. Biasanya itu dipakai untuk problem yang kompleks gitu ya, kayak tadi misalnya apa namanya, peningkatan peningkatan keuntungan perusahaan kayak gitu. Eh, kita sendiri di sini jarang pakai, paling mentok sih pakai yang linear gradient gitu. Nah, tadi untuk yang gradien linear ini sebetulnya kalau dijelaskan lebih lanjut, dia itu perhitungannya ada 2 kali. Tadi kalau teman-teman perhatikan rumusnya itu ada eh, yang apa namanya, nilai P itu sama dengan, jadi nilai anual di ke nilai P-in, terus nilai gradiennya itu diubah ke nilai P-nya juga kemudian dijumlahkan. Nah, itu betul. Jadi dalam perhitungan apa namanya, aritmatik gradien itu terdapat 2 komponen. Jadi komponen si gradiennya dan eh, base annuity atau nilai dasar tahunannya. Karena kalau misalnya kita perhatikan untuk cash flow yang apa namanya, gradien linear, itu dia terdiri atas ini base-nya itu berapa dan penambahannya berapa per tahunnya. Dan ini konstan ya, setiap tahunnya penambahannya itu konstan ya, itu misalnya 100 setiap tahunnya atau 200 setiap tahunnya, tergantung pada soal. Nah, jadi untuk yang linear gradient ini, setiap nilai G atau apa perubahannya itu selalu 2 periode sebelah kiri dari poin pertamanya atau 1 periode dari cash flow pertama. Jadi misalnya gini, si nilai gradient ini kan nanti mau kita ubah ke nilai present. Nah itu tuh pasti dua apa namanya, 2 step atau 2 periode ke belakang.
Jadi kalau misalnya cash flow-nya ini ada munculnya di tahun ketiga, terus gradiennya muncul di tahun keempat, artinya nanti nilai present-nya akan ada di tahun kedua gitu. Bukan atau di cash flow pertama yang muncul. Nah, komponen gradien itu maksudnya jadi kita perhitungannya ada dua. Yang pertama ini base-nya dan ini penambahannya. Makanya tadi harus dijumlahkan. Nah, ini misalnya soalnya seperti ini. Jadi apa namanya? Kita mau ubah cash flow ini jadi nilai present worth. Nah, itu kita harus hitung nilai apa namanya? Ubah dulu si gradien ini ya, si perubahan nilai perubahan nominal gitu ya. Perubahan nominal ini ke nilai present worth dan juga si base-nya ini, base annuity kan nilainya konstan ya, bukan konstan, sama. Nilainya sama. Nah, ini juga ke nilai present. Nah, dia membutuhkan dua perhitungan yang berbeda gitu. Nah, ini misalnya kita punya cash flow kayak gini. Terus mau dicari nilai present worth-nya dengan tingkat suku bunga 10% per tahun dan M-nya itu 5 tahun. Pertama kita hitung dari base-nya dulu. Base-nya itu nilai yang samanya itu kan $100 per tahun. Nah, ini kita pakai cara biasa yang tadi, yang sebelumnya. Jadi dari nilai annual ubah ke nilai present. Ini dapat dari tabel bunga. Tapi kalau misalnya mau pakai rumus juga bisa ini ya. Nah, jadi nilai present worth dari base annuity-nya ini adalah sekian. Nah, tapi ini belum selesai perhitungannya karena kita harus ngitung si peningkatannya juga. Peningkatannya itu kita ekuivalensikan ke nilai present. Nah, ini. Nih, kan ini 0, ini 100. Jadi apa ya? Peningkatan apa namanya? Aritmatik yang pertama ini ekuivalensinya akan berada 2 periode ke belakang. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ada di sini artinya nanti dia jatuhnya di tahun pertama. Nah, ini rumus untuk menghitungnya, tapi bisa juga pakai tabel suku bunga. Jadi apa namanya? Dicari P, diketahui nilai G atau gradiennya. Nah, gradiennya berapa? Atau kita masukin rumus ini juga bisa. Terus didapatkan perhitungan bahwa faktor P per G 10% dengan M-nya 5 itu adalah 6,8618. Jadi dimasukin nilainya segini, kemudian baru dijumlahkan. Seperti itu. Nah, ini saya juga materi sebenarnya cuma, kalau saya kasih materi cuma sampai yang linear, karena untuk yang aritmatik itu apa namanya terlalu kompleks sih. Gitu. Tapi nggak apa-apa untuk kita tahu bahwa cara menghitung untuk apa namanya perubahan nilai yang secara geometrik itu ada gitu. Ya, ada lagi? Ibu Ya. izin bertanya. Hmm. Ibu kalau dari contoh soal yang dibuat di kelompok saya kan yang aritmatik tuh lebih ke apa sih rencana gitu ya Bu ya, rencana kenaikan keuntungan gitu. Sedangkan kalau yang geometrik itu berarti yang yang beneran terjadi gitu ya Bu ya, atau gimana? Yang Bu? mana maksudnya? Yang kalau dari contoh soal yang kelompok saya kan yang aritmatik mah udah dihitung oleh pihak ininya ya Bu ya, kantornya untuk keuntungan per tahunnya 25 juta gitu ya Bu ya. Kalau yang geometrik mah itu udah aktualnya gitu maksudnya.
Atau emang atau sebenarnya yang aritmatik bisa dipakai untuk yang aktual juga, Bu? Bisa untuk yang aktual juga, kayak misalnya eh, apa ya? Misalnya biaya operasional akan naik apa namanya sekian sekian rupiah per tahun gitu. Bisa. Atau gimana maksudnya? Begitu bukan? Kalau yang dari contoh soal kan ini mah direncanakannya kenaikan penjualan rata-ratanya 35 juta. Tapi kalau Mm-mm. nanti aktualnya nggak 35 juta berarti ntar bisa dihitungnya berdasarkan yang geometrik atau gimana, Bu? Kan ini mah cuma rencana aja gitu, rencana kenaikan. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ntar kalau misalnya disuruh cari hitung kayak nilai PN-nya itu Mm-mm. seperti contoh soal yang di kelompok saya nggak, Bu? Jadi kalau ada penurunan ntar dihitungnya pakai yang AN itu. Oh, enggak. Jadi kalau intinya sih yang membedakan aritmatik sama yang geometrik itu kalau peningkatannya secara apa ya disebutnya. Jadi peningkatannya itu berlipat gitu. Kalau yang geometrik tuh. Kalau yang ini juga berlipat sih. Kalau yang pokoknya yang aritmatik itu penambahannya konstan, misalnya 100.000 terus. Nah, kalau si geometrik itu misalnya kayak 10%, naik 20%, kayak gitu. Berarti beda di suku bunganya aja kali ya, Bu, ya? Bukan suku bunga, Berarti nilai gimana suku nilai bunga? perubahannya, nilai G-nya. Oh, oh iya. Nilai nilai G-nya gitu. Iya, ada lagi. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Pokoknya kalau menemukan soal eh, yang dia diketahui peningkatannya itu dalam persen, nah itu pasti pakai geometrik. Kalau penambahannya secara nominal kayak 100.000 atau 200.000 dan itu konstan, nah itu pakai yang aritmatik gitu. Bu izin bertanya lagi, Bu. Ya. Kalau misalkan dalam suatu kurun waktu 50 tahun itu ternyata ada beberapa suku bunga yang berbeda, Hmm. itu apakah harus pakai yang geometrik atau bisa pakai yang aritmatik tapi dipisah-pisah, Bu, sesuai dengan suku bunga yang berlaku di kurun waktu tertentu? Kalau suku bunga kan eh, ngaruhnya kalau suku bunga kan I kan ya. Kalau Iya, Bu. nah itu biasanya apa namanya kita rata-rata aja berapa gitu tingkat suku bunganya. Tapi bisa juga dipisah kalau misalnya dalam 50 tahun itu 5 tahun I-nya berapa gitu kan. Dalam tahun ke-6 sampai 10 I-nya berapa dipisah juga bisa. Tapi bukan ngaruh ke eh, cara perhitungan secara aritmatik atau geometrik. Karena untuk itu sih dari nilai cash flow-nya, bukan dari tingkat suku bunganya gitu. Jadi kalau mau membedakan, tadi kan pertanyaannya pakai aritmatik atau geometrik, nah itu kalau untuk hal itu lihatnya dari si cash flow-nya, bukan dari tingkat suku bunganya gitu. Gimana Raffi? Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
Ada lagi? Jadi untuk yang ekuivalen, untuk yang materi ini kita itu belajar tentang faktor ya. Intinya kita mau mengetahui nilai uang di masa apa dengan yang diketahui nilai uang di masa kapan gitu. Nah, itu tadi ada berbagai rumus dan juga kita bisa pakai tabel bunga. Terus jangan ketukar kayak F per P, P per F, A per P, P per A. Jadi setiap huruf yang di depan itu pasti yang ingin diketahui. Misalnya F per P, berarti yang pengen tahu F, diketahui nilai P. Terus nilai A per P, berarti pengen mengetahui nilai A, diketahui nilai P. Dan sebaliknya. Itu jangan ketukar. Terus tabel bunga itu bisa diinterpolasi kalau dibutuhkan. Gitu ya. Kemudian kalau N itu adalah periode waktu. Udah sih untuk materi ini sebetulnya itu aja intinya. Setelah ini teman-teman mau saya kasih soal. Nah, tapi saya mau tanya dulu. Ini saya kasih kebebasan aja. Mau kuisnya kita adain sekarang terus beres, harus selesai di jam terakhir atau mau saya bebaskan aja sampai jam 12 malam gitu misalnya. Bebasin aja Bu sampai jam 12 malam Bu. Soalnya ada yang kerja juga ya. Ya Bu, ini saya mau berangkat dulu Bu. Oh iya, mangga. Oke, gitu aja ya. Sampai jam 12 malam, tapi tolong kerjakan sendiri. Soalnya ya sebenarnya saya mah nothing tulus ya. Kalian mau ngerjain sendiri atau mau nyontek ibaratnya gitu. Cuma nanti biar kaliannya ngerti gitu. Kalau ngerjain sendiri kan. Gitu aja paling. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Bu mau izin konfirmasi, tadi saya telat masuk, Bu. Oh iya. Ibu izin saya juga, tapi tadi udah konfirmasi via chat juga, Bu. Iya. Diadakan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Dari saya cukup, Bu. Ya, cukup ya. Kalau nanti mengenai kuisnya ada pertanyaan, mangga langsung di WhatsApp aja. Untuk minggu depan berarti materinya tentang apa? Tentang evaluasi alternatif nilai present worth ya. Tolong disiapkan dan jangan lupa contoh-contoh soalnya. Itu aja dari saya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya. Saya kirim soal